Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Kabar mengejutkan. Ragnar Oratmangoen absen 4 laga FCV Dender. Ternyata ini penyebabnya yang bikin supporter cemas. Bocor. Gerald Vandenburg bertemu Jens Raven. Sinyal kuat pemain muda ini bakal naik kelas ke Timnas Indonesia U23? Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Kabar tak sedap menghampiri FCV Dender dan para pendukung Timnas Indonesia. Salah satu pilar andalan mereka, Ragnar Oratmangoen, tiba-tiba hilang dari radar dalam 4 pertandingan penting di babak playoff Liga Belgia. Ketidakhadiran Ragnar ini sempat menimbulkan tanda tanya besar, hingga akhirnya pelatih Vincent Eufraert buka suara dan mengungkapkan alasan dibalik absennya sang pemain. Dalam beberapa laga terakhir, Ragnar sama sekali tidak terlihat memperkuat FCV Dender. Ia absen saat Dender sukses mengalahkan Westerlo dengan skor tipis 1-0. Kemudian kembali tak terlihat ketika Dender harus menyerah dari KV Mechelen dengan skor 2-5. Tak hanya itu, Ragnar juga tak hadir kala Dender berbagi angka dengan Standard Liège 1-1 dan terlibat dalam duel seru melawan Oud-Heverlee Leuven yang berakhir imbang 4-4. Absennya Ragnar tentu menimbulkan keresahan. Pasalnya, di momen-momen krusial seperti babak playoff untuk memperebutkan tiket ke Liga Konferensi Eropa musim depan, kehadiran pemain berkualitas seperti Ragnar sangat dibutuhkan. Tidak sedikit supporter yang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi pada winger lincah berusia 27 tahun ini? Akhirnya, pertanyaan tersebut dijawab langsung oleh Vincent Eufraert. Dalam sebuah pernyataan singkat yang dikutip dari laman resmi FCV Dender pada Senin, 21 April 2025, Eufraert mengungkapkan bahwa Ragnar Oratmangoen sedang berjuang melawan virus. Ia menegaskan bahwa Ragnar belum dalam kondisi fit untuk bermain dan harus fokus pada proses pemulihannya. Ragnar Oratmangoen belum fit, ia sedang berjuang melawan virus, ujar Eufraert singkat namun jelas. Meski demikian, Eufraert tidak merinci lebih lanjut virus apa yang menyerang Ragnar. Hal ini membuat banyak pihak semakin penasaran, mengingat di dunia sepak bola, gangguan kesehatan seperti ini bisa berdampak serius terhadap performa pemain dalam jangka panjang. Namun satu hal yang pasti, Ragnar memang sudah cukup lama tidak bermain. Penampilan terakhirnya tercatat pada 17 Maret 2025, di mana ia masuk sebagai pemain pengganti saat FCV Dender kalah tipis 1-2 dari KV Mechelen. Situasi ini tentu bukan hanya menjadi pukulan untuk FCV Dender, tetapi juga membuat fans Timnas Indonesia harap-harap cemas. Ragnar merupakan salah satu nama yang diharapkan bisa menambah kekuatan Garuda di berbagai turnamen internasional mendatang. Absennya di level klub bisa berdampak pada kondisinya di Timnas, apalagi jadwal internasional ke depan cukup padat. Ragnar Oratmangoen sendiri baru bergabung dengan FCV Dender pada Agustus 2024. Sejak saat itu, ia telah mencatatkan 21 penampilan dan menyumbangkan 1 gol. Meski kontribusi golnya terbilang minim, peran Ragnar dalam membangun serangan dari sisi sayap tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia dikenal dengan kecepatan, kelincahan, serta kemampuannya dalam menciptakan peluang untuk rekan-rekannya. Melihat pentingnya peran Ragnar, wajar jika absennya dari 4 laga playoff membuat FCV Dender sedikit goyah. Saat ini, klub sedang berjuang keras untuk mengamankan tempat di Liga Konferensi Eropa musim 2025 hingga 2026. Setiap laga di babak playoff menjadi sangat vital, dan kehilangan pemain kunci seperti Ragnar tentu menjadi tantangan berat bagi Eufraert dan skuadnya. Harapan besar kini bertumpu pada proses pemulihan Ragnar. Fans berharap pemain berdarah Maluku ini bisa segera kembali ke lapangan dan memberikan kontribusi maksimal untuk klub maupun Timnas Indonesia. Proses penyembuhannya memang harus dijalani dengan hati-hati. Jangan sampai memaksakan diri justru membuat kondisinya semakin memburuk. Jika melihat sejarah, Ragnar dikenal sebagai pemain yang memiliki mental baja. Sepanjang karirnya, ia beberapa kali menghadapi situasi sulit dan mampu bangkit dengan lebih kuat. Ini menjadi harapan bahwa Ragnar bisa segera melewati masa-masa sulit ini dan kembali tampil dalam performa terbaiknya. Dalam situasi seperti ini, dukungan dari berbagai pihak tentu sangat penting. Baik dari rekan satu tim, pelatih, manajemen klub, hingga para penggemar setia FCV Dender dan Timnas Indonesia. Semangat dan doa untuk kesembuhan Ragnar terus mengalir. Berharap ia segera pulih total dan kembali menghiasi lapangan hijau dengan aksi-aksi ciamiknya. Kini, yang menjadi pertanyaan besar adalah,
Kapan Ragnar Oratmangoen akan kembali? Meski belum ada kepastian resmi mengenai jadwal comeback-nya, semua pihak berharap momen itu akan datang dalam waktu dekat. Apalagi FCV Dender sangat membutuhkan semua pemain terbaiknya untuk mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Mari kita nantikan kabar baik berikutnya dari Ragnar Oratmangoen. Semoga sang bintang bisa segera pulih dan menunjukkan performa gemilang, baik di FCV Dender maupun bersama Garuda tercinta. Bocor, Gerald van den Burg bertemu Jens Raven. Sinyal kuat pemain muda ini bakal naik kelas ke Timnas Indonesia U23? Sebuah kabar menarik mencuat dari persiapan Timnas Indonesia U23 menuju turnamen besar. Gerald van den Burg, sosok baru yang dipercaya menangani skuad Garuda Muda, tertangkap kamera sudah bertemu langsung dengan Jens Raven. Pertemuan ini tentu saja langsung menimbulkan spekulasi luas. Apakah Jens Raven akan segera dipromosikan ke level U23? Bagi pecinta sepak bola Indonesia, nama Jens Raven tentu sudah tidak asing. Pemuda berusia 19 tahun keturunan Indonesia Belanda ini merupakan langganan Timnas Indonesia U20. Dengan pengalaman yang ia miliki di kelompok usia tersebut, kabar dirinya akan naik kelas menjadi bagian dari Timnas U23 tentu menjadi sesuatu yang sangat menggembirakan. Gerald van den Burg memang tengah disibukkan dengan berbagai persiapan membangun tim U23 yang kuat. Dalam salah satu unggahan Instagram pribadinya, Gerald van den Burgi Fulvi, Van den Burg membagikan momen ketika dirinya bertemu dengan Jens Raven. Tak hanya sekadar bertemu, Van den Burg menuliskan bahwa persiapan untuk membentuk skuad Timnas U23 berjalan sangat matang. Sebuah sinyal kuat bahwa pertemuan ini bukan tanpa maksud besar. Persiapan sudah berjalan sangat matang untuk Timnas Indonesia U23, tulis Van den Burg dalam keterangannya, dikutip pada Kamis, 24 April 2025. Jika benar Jens Raven akan bergabung, ini jelas menjadi langkah besar dalam karirnya. Raven merupakan tipe pemain yang energik, penuh semangat, dan memiliki naluri menyerang yang kuat. Dengan usianya yang masih sangat muda, ia memiliki potensi besar untuk menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U23 sendiri akan segera berlaga dalam turnamen Piala AFF U23 2025. Turnamen ini akan digelar di Indonesia mulai 15 hingga 31 Juli 2025. Dengan status tuan rumah, tentu ekspektasi terhadap skuad Garuda Muda cukup tinggi. Di edisi sebelumnya di Thailand, Timnas U23 berhasil mencapai final namun harus puas menjadi runner-up setelah kalah dramatis dari Vietnam melalui adu penalti. Kini, dengan berbagai nama muda potensial termasuk kemungkinan masuknya Jens Raven, peluang untuk memperbaiki pencapaian tersebut terbuka lebar. Apalagi dengan kehadiran Gerald van den Burg yang membawa nuansa baru dalam pola kepelatihan Timnas Indonesia U23. Namun, menariknya, sebelum benar-benar fokus penuh ke Piala AFF U23, Gerald van den Burg juga masih memiliki tugas penting lainnya. Sebagai asisten pelatih Timnas Senior, ia harus membantu mempersiapkan laga besar menghadapi Cina dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tetapi pertama-tama, kita mempunyai pekerjaan lain yang harus dilakukan. Pertandingan kita di tim senior melawan Cina dan Jepang, ujar Van den Burg. Dua laga tersebut dijadwalkan berlangsung pada tanggal 5 dan 10 Juni 2025. Pertandingan melawan dua kekuatan besar Asia ini jelas menjadi tantangan berat bagi Timnas Indonesia. Kehadiran Van den Burg dalam staf kepelatihan menjadi tambahan berharga untuk meningkatkan performa skuad Garuda Senior. Kembali ke Jens Raven. Jika akhirnya benar ia dipanggil memperkuat Timnas U23, ini akan menjadi kesempatan emas baginya untuk menunjukkan kualitas di level lebih tinggi. Mengingat usia dan pengalaman internasionalnya bersama U20, promosi ke U23 bisa menjadi batu loncatan menuju Timnas Senior di masa depan. Bagi Raven, tampil di Piala AFF U23 2025 juga bisa menjadi ajang pembuktian bahwa dirinya layak menjadi bagian penting dari regenerasi Timnas Indonesia. Tidak hanya untuk turnamen regional, tetapi juga untuk event besar seperti kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang sudah menanti di depan mata. Selain itu, kehadiran pemain muda seperti Jens Raven di Timnas U23 juga menunjukkan bahwa proses pembinaan pemain muda Indonesia mulai menemukan jalurnya. Perlahan tapi pasti, regenerasi pemain untuk memperkuat Timnas di berbagai level mulai berjalan dengan lebih terstruktur. Kini, para supporter tinggal menunggu pengumuman resmi. Apakah benar Jens Raven akan mengisi skuad Van den Burg? Atau adakah kejutan lain yang sudah disiapkan pelatih asal Belanda itu? Yang pasti, perjalanan menuju Piala AFF U23 2025 akan penuh warna dan harapan baru.
Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.